Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2131 Mertua. Heavenly Vien cocok dengan Heavenly Scotch. Ye Chen tercengang, apakah kamu yakin tidak akan ada masalah? Lalu, menurutmu, apa artinya memiliki kata, langit pada keduanya? Roh jahat memandang Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen mengerutkan kening, dan setelah 3-5 detik, dia ragu-ragu berkata, kebangkitan timbal balik dan saling menahan. Pertemuan waktu adalah takdir-takdir. Kombinasi dari dua garis keturunan ini bukannya tanpa preseden dalam sejarah surga, dan itu hanya satu contoh, tetapi itu telah menciptakan seorang kaisar yang mencengangkan di masa lalu dan masa kini. Menghormati kaisar agung di periode pertengahan yang sepi, Anda yang merupakan tubuh suci dari periode yang sunyi seharusnya sudah mendengarnya. Aku pernah mendengarnya. Ye Chen mengangguk ringan, matanya penuh kekaguman, 130 Kaisar Xuan Huang, mana yang bukan master? Dewa, mana yang bukan Megatron, dan tidak ada seorang pun di Wanyu yang tahu, tetapi dia sangat terkejut, jika bukan karena roh jahat, dia tidak akan tahu bahwa dua nasib malapetaka hukuman surgawi dan kejahatan surgawi dapat digabungkan dalam generasi dan pengekangan bersama. Menciptakan seorang kaisar dari segala usia. Omong-omong, Kaisar Ruthless dan Ekaristi kuno memiliki hubungan yang cukup. Ini adalah legenda kuno. Apakah itu fisik suci Dacheng atau kaisar tertinggi, mereka semua menciptakan mitos keabadian. Kekaguman selalu datang dari jiwa. Raja manusia, perhitunganmu cukup panjang. Iblis di seberang bergumam pada dirinya sendiri, sangat yakin, Raja manusia pasti sudah menghitung semua ini, termasuk iblis surgawi dan satu-satunya bintang roh jahat, dan mengirim Ye Chen di sini tempat ini juga harus menjadi bagian dari rencananya. Pada saat ini, roh-roh jahat tidak dapat menahan keterkejutannya dengan metode Raja Manusia. Zhou Tian berevolusi, yang dapat disebut paranormal, dan dia hanyalah jejak sisa jiwa. Jika itu adalah Kaisar Manusia yang asli, betapa menakutkannya itu. Ketika satu-satunya bintang Tianxia lahir, bisakah dia mempertahankan nyawa ibu kandungnya? Setelah merenung, Ye Chen menatap iblis itu lagi, matanya penuh harapan, dia benar-benar tidak tahan dengan kematian ibu kandungnya ketika Tianxia keluar. Nasib Tianxia, yang pertama menahan adalah ibu kandung. Pada saat kelahiran, semua vitalitas ibu akan diambil. Begitu dia meninggal di sini, dia akan menjadi seperti bunga bana yang legendaris. Ketika bunga itu mekar, tidak ada daun. Tidak ada bunga, kehidupan demi kehidupan, bunga dan daun tidak bertemu satu sama lain. Roh jahat berbicara dengan santai, jika Anda ingin menjaga ibu kandung Tianxia tetap hidup, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kaisar, bahkan jika raja masih ada, kamu tidak bisa melakukannya. Apakah ini sangat menyedihkan? Ye Chen mengerutkan kening. Namun, dewa ini memiliki cara untuk membuat ibu kandungnya hidup di negara bagian lain. Iblis itu tersenyum misterius. Singkatnya, mata Ye Chen berbinar, menatap iblis itu. Roh jahat itu meregangkan pinggangnya terlebih dahulu, dan kemudian berkata, saat itu, Raja Manusia merusak nasibmu, dan Hou Nanming Yusu menukar nyawanya dengan nyawamu sebelum membangkitkanmu. Kamu harus sangat menyadari keadaan itu. Kamu adalah sudah mati, tetapi Anda berkeliaran di antara langit dan bumi dalam bentuk orang yang hidup. Metode ini juga berlaku untuk ibu kandung Tianxia. Ini sedikit berbeda dari seorang biarawan. Berapa lama ibu kandung Tianxia akan hidup? Jika metode ini digunakan, Ye Chen buru-buru bertanya. Itu tergantung pada nasibnya. Mungkin 1 atau 2 tahun, atau 7 atau 8 tahun. Jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin hidup selama 30 atau 50 tahun. Perut mati. Apakah kamu gila? Roh jahat memberi Ye Chen pandangan kosong, sulit untuk menemukan satu-satunya bintang roh jahat selamanya, dan kamu masih berpikir untuk menghancurkannya, apakah kamu tahu bahwa dia akan menjadi menantu masa depanmu? Berani. Jika Anda memindahkan satu-satunya bintang Tianxia, saya akan menamparkan Anda sampai mati. Saya hanya akan bertanya. Ye Chen tersenyum malu-malu. Lucu sekali. Setan itu menendang Ye Chen, berbalik dan menghilang. Di belakangnya, Ye Chen tampak malu, dengan hati nurani langit dan bumi, dia sangat penasaran, dia tidak ingin menyentuh satu-satunya bintang Tianxia, dia tenang dan memikirkannya dengan hati-hati,
pil aborsi di dunia dapat tidak menyakiti satu-satunya bintang Tianxia, dia ingin menghancurkan langit Sagusing, kecuali kultivator mengambil tindakan, atau membunuh sialan. Artinya, Yang Ge tua dan sialan tidak lagi memiliki hak untuk memilih. Mengapa? Ye Chen diam-diam menghela nafas, merasakan sakit kepala. Di dunia fana, dia yang mengetahui evolusi Zhou Tian, secara tak terduga juga membuat kesalahan, satu-satunya bintang para dewa mengejutkannya. Hari ini, dia menutup kios cukup awal, sehingga ketika Tuan Yang Ge keluar lagi, dia tampak sedikit bingung. Sejak Ye Chen mendirikan kios di sini untuk meramal, dia selalu tepat waktu, mengapa dia berangkat pagi-pagi sekali hari ini? Kota Zuxian di malam hari tenang dan damai. Dibandingkan dengan di sini, ibu kota raja yang sangat ramai, 800.000 pasukan koalisi para pangeran berjuang mati-matian selama sehari semalam, dan akhirnya merebut kota, membunuh mayat ke gunung dan darah ke sungai. Raja yang dikalahkan sepenuhnya. Dia cukup berdarah, dan dia tidak ingin jatuh ke tangan musuh, jadi dia gantung diri di istana dengan mengenakan jubah naga. Sejauh ini, pangeran terkuat telah sepenuhnya menjadi sejarah. Namun, dunia tidak damai karena kekalahan Raja Yan. 8 pangeran membagi tanah Yan, dan karena pembagian harta rampasan yang tidak merata, mereka bertempur dengan sengit, dan api perang berkobar di mana-mana. Tanah Yan, itu bahkan lebih kacau dari sebelumnya. Tanpa kekuatan itu, Yan Wang yang paling kuat memiliki kesempatan, tetapi dia keras kepala dan bunuh diri. Di hari baru, sinar matahari yang hangat memenuhi kota Zuxian. Pagi-pagi sekali, Ye Chen mendirikan stan, dan mereka yang datang untuk meramal mengantre. Ada beberapa orang, jadi orang tua yang Ge datang, membawa sialan bersamanya. Lebih dari 10 hari telah berlalu, perut bagian bawah sialan sedikit menonjol, orang luar dapat mengatakan bahwa dia hamil sekilas, yang pidian-pidian tua yang bahagia, akan menjadi tua dan punya anak, tidak bisakah kamu bahagia? Mata Ye Chen cukup menarik, dia langsung mengabaikan Tuan Yang Ge dan menatap sialan, lebih tepatnya, dia menatap perut bagian bawah sialan, calon menantu perempuan. Sialan terlihat tidak wajar, dan merasakan mata Ye Chen. Aneh. Jangan menatap istriku sepanjang waktu. Yang Ge menepuk meja, meniup janggutnya dan menatap. Aku bilang mertuaku. Ah bah, Lao Yang. Terlalu banyak amarah akan melukai tubuhmu. Kamu Yintang, apakah kamu masih sedikit gelap? Yang Ge mengutuk dengan wajah gelap. Yah. Ye Chen kecewa, dan mau tidak mau menghela nafas dalam hatinya, dan mau tidak mau bisa membantu. Siapa sangka Yang Ge tua, yang bermain dengannya hari itu, akan menjadi keluarga masa depannya. Tidak hanya akan berakhir dengan karma, tetapi mereka juga akan membentuk mertua. Lao yang tidak repot-repot menjawab, dan pergi bersama sialan untuk membeli obat anti janin. Ye Chen santai, dengan dagu bertumpu pada tangannya, bosan. Pada titik tertentu, dia mengangkat alisnya, melirik ke satu sisi, dan menemukan seorang kenalan di kerumunan, ditutupi jubah hitam, wajahnya juga tertutup, kecuali sepasang mata, sisanya terbungkus rapat. Oleh cukup kagum bahwa itu begitu misterius di siang hari bolong. Orang yang lewat tidak dapat melihatnya, tetapi Ye Chen dapat melihatnya sekilas, itu adalah cara lama Yinsan. Ye Chen sama sekali tidak terkejut bahwa Tao Tua Yinsan akan muncul di sini. Sekarang Raja Yan dikalahkan dan dibunuh, sebagai mantan tamu Raja Yan, Yinsan kemungkinan besar akan dicari, jadi diharapkan dia akan datang ke sini untuk berlindung. Saat berbicara, Tao Tua Yinsan telah tiba dan langsung mendatangi Ye Chen, atau dengan kata lain, dia mendatangi Ye Chen. Tentu saja, Yinsan tahu tentang seni bela diri. Mitos seni bela diri, yang tersembunyi di kota Zuxian, bekerja sebagai peramal. Bagaimana mungkin dia tidak mengunjungi tempat ini? Omong-omong, lelaki tua ini juga kesal. Di masa lalu di Guisan, jika Raja Yan tidak sombong dan memberinya waktu dupa, jika tidak, tentara sudah memasuki kota penjara hantu. Apa dugu Master Pedang, mitos seni bela diri apa, setiap orang harus mati dihitung dengan cara ini, dia dan Ye Chen juga memiliki dendam, dan sekarang mereka ada di sini, bukankah mereka mencari pemusnahan? Dengan angin sepoi-sepoi, Tao Tua Yinsan duduk di depan meja peramal. Kamu tidak begitu berani. Ye Chen memandang Yinsan sambil tersenyum, kamu masih berani datang ke sini, apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkanmu? Jika mitologi seni bela diri ingin menghancurkanku, itu akan terjadi. Tidak ada gunanya bersembunyi di ujung bumi. Yinsan juga tenang, mata lamanya tenang tak tertandingi, tidak ada gelombang, seolah-olah hidup dan mati telah terlihat. Karena kamu ada di sini hari ini, ada sesuatu yang perlu aku jelaskan. Ye Chen terbatuk datar, akulah yang merampokmu malam itu.
Anehnya, Yin San tidak menunjukkan keterkejutan atau ekspresi aneh. Ye Chen, yang membuatnya selalu merasa itu tidak perlu orang tua ini, mengapa dia begitu terstimulasi sehingga dia tidak peduli dengan apa yang terjadi malam itu. Tidak masalah siapa kamu. Yin San tersenyum dan berkata sambil menghela nafas, kali ini, lelaki tua itu ada di sini untuk mengundang mitologi seni bela diri untuk memberiku ramalan. Memasuki kuburan tua. 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Kamu tahu aku akan mengunjungi kuburan tua itu. Pendeta Tao tua Yin San akhirnya terkejut. Aku seorang peramal. Aku tahu segalanya. Benar, mitologi seni bela diri itu maha kuasa. Sepertinya kamu telah memasuki makam tua itu. Makam kuno, Ye Chen berkata sambil memegang toples uang, menghitung koin tembaga, di dalamnya, Kaisar Prakin dimakamkan, dan orang yang menjaganya adalah selir Yinyu. Apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk menang? Makam Tuan. Setelah kata-kata Ye Chen, Yin San terkejut, dan banyak gelombang muncul di mata tua sumur kuno, bagaimana dia bisa berpikir bahwa makam Kaisar Prakin dibangun sejauh ini, bagaimana mungkinkah dia mengira bahwa makam selir kekaisaran Yinyu masih hidup, dalam hal senioritas, dia masih harus memanggil selir kekaisaran sebagai paman tuan. Pada saat ini, dia mengerti, tidak heran begitu banyak orang asing masuk dan dimakamkan di antara mereka, dengan selir Yinyu duduk di makam, bahkan jika dia pergi ke makam secara pribadi, hasilnya tetap sama. Chen menyelamatkannya malam itu, jika Ye Chen tidak merampoknya, dia mungkin akan memasuki kuburan tua. Setelah keheningan yang lama, Yin San mengangkat matanya dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, kamu adalah peri. Memiliki kesadaran ini membuktikan bahwa kamu tidak bodoh. Ye Chen tersenyum. Yin San menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu bangkit perlahan, membungkukkan tangannya kepada Ye Chen, dan melakukan upacara junior, lalu melangkah ke kerumunan yang ramai dan menuju ke arah timur kota. Tetapi untuk memberi penghormatan kepada selir Yinyu, yang juga pendahulunya, dan dia juga ingin melihat betapa terhormatnya wanita aneh yang terkenal di masa Prakin itu. Ye Chen tidak menghentikannya, tetapi menundukkan kepalanya dan menghitung uangnya. Dia bisa melihat bahwa keadaan pikiran dari Yin San Tao tua telah menjadi setenang air, dan dia benar-benar telah melihat melalui dunia manusia. Lagi pula, umurnya pendek, dan dia mungkin ingin melakukan sesuatu yang dia pikir adalah bermakna sebelum meninggal. Episode 2132 Anda dapat memenuhi keinginan Anda dan mengembangkan keabadian. Gunung Yin hilang, dan langit mendekati malam tiba. Ye Chen mengemasi pakaiannya, berjalan melewati jalanan yang bising, dan kembali ke taman kecil. Di malam hari, ada pengunjung ke taman kecil, bukan hanya satu tapi tiga, itu adalah Ling Feng, Yang Xuan dan Sangguan Jiu, yang dulunya adalah tiga besar di dunia seni bela diri, dan mereka selalu berteman baik, tetapi dalam istilah kehidupan, mereka tidak terlalu up to date, mereka jauh ketika mereka datang ke kota Zuxian, semua orang dengan tangan kosong. Sangguan Jiulah yang paling sadar diri, dia berlari mengelilingi ruangan ketika dia tidak setuju dengannya, membalikkan kamar Ye Chen, dan akhirnya keluar dengan riang dengan dua toples anggur di tangannya. Apakah orang ini juga pergi ke rumahmu? Ye Chen berkata dengan penuh arti. 3 kali sehari, kata Yang Xuan dengan sungguh-sungguh. Ling Feng tidak berbicara, tetapi sikapnya serupa. Satu-satunya hal yang lebih baik dari Yang Xuan adalah dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengalahkan Sangguan Jiu. Setelah sekian lama, pria itu menjadi jujur dan tidak bisa mengalahkan Dugu the Juggernaut hanya menyaksikan Yang Xuan diintimidasi oleh dirinya sendiri, dan ketika dia kembali, dia selalu berada di rumahnya, membuat kekacauan. Saya memiliki sifat kencing orang dacu saya. Ye Chen menyentuh dagunya, diam-diam berkata, dia harus memberikannya kepada orang ini, membawanya kembali ke dacu untuk jalan-jalan, dan beritahu dia, apa itu seseorang di luar orang, tak tahu malu daripada bau jika dacu mengambil salah satu dari kebajikannya, dia bisa mengalahkannya dengan 10 blok. Sama-sama, minumlah. Tang Tang adalah pendekar pedang di masa-masa sulit, tidak tahu malu dan tidak berkulit, dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, pada pandangan pertama, apakah menurut Anda dia adalah tuannya? Yang Xuan dan Ling Feng tidak sopan, wajah Ye Chen menjadi gelap, dan beberapa altar anggur yang baik dalam koleksinya disita lagi, untuk nomor ini, dia harus menipu dia sekali lagi. Memikirkannya, aku tidak berharap kamu menjadi abadi. Setelah minum selama 3 putaran, Yang Xuan menghela nafas, dan Sangguan Jiu juga terus menghela nafas. Sepertinya Ling Feng telah membuat Ye Chen. Adalah aku yang abadi memberi tahu mereka tentang identitas mereka, dan mereka hampir menganga kaget, dan mereka menemukan mengapa Ye Chen begitu kuat, dan ada juga ramalan, yang akurat.
Kamu tidak menyangka, berapa banyak lagi? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ayo, beritahu kami tentang kultivasi duniamu. Kami juga ingin mengolah yang abadi, kata Sangguan Jiu dengan riang. Kata-katanya juga menyebabkan Ling Feng dan Sangguan Jiu melihat ke samping. Mereka juga ingin mendengar, apa itu dunia abadi? Apa bedanya dengan dunia fana? Ye Chen tersenyum, mengangkat kepalanya sedikit, menatap langit berbintang, dan berkata dengan santai, dunia abadi sangat luas dan tak terbatas. Orang bisa berjalan di langit, mendorong gunung dan laut dengan tangan mereka, dan meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi dengan tangan mereka. Umur pendek adalah ratusan tahun. Bertahun-tahun, ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun, warna dunia biksu berdarah dan berdarah, berjalan di jalan budidaya abadi, dan menginjak darah dan tulang. Ye Chen berkata dengan santai, mengobrol beberapa kata, polos dan ringan. Xiao Yuan jatuh ke dalam periode ketenangan yang lama. Mereka bertiga, Yang Xuan, semuanya diam ketika mendengarnya. Mereka tampaknya bisa melihat potongan-potongan negeri dongeng halus dari kata-kata Ye Chen. Penampilannya tampak cerah dan indah, tetapi dalam fakta itu sangat kejam. Nyawa manusia lebih penting daripada rumput lebih murah. Kalian masih bisa berharap untuk menumbuhkan keabadian. Ye Chen menatap mereka bertiga sambil tersenyum. Siu. Kata-kata ketiganya sangat konsisten. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu apakah itu benar atau salah memimpin tiga orang untuk menumbuhkan keabadian. Setelah ribuan tahun, ketiga orang itu mungkin menyalahkannya. 100 tahun mungkin adalah tujuan terbaik. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Tiga orang mabuk menggunakan kekuatan internal mereka untuk mengatasi mabuk mereka, dan bergabung untuk menantang Ye Chen. Sayangnya, Ye Chen, yang berada di puncaknya, tidak dapat menangkap satu gerakan pun. Dalam hal ini, mereka bertiga dapat melihatnya secara terbuka. Anda harus tahu bahwa Ye Chen adalah peri dengan latar belakang yang mendalam, dan tidak memalukan untuk kalah. Jika mereka bertiga juga memiliki latar belakang ini, tidak pasti siapa yang akan menang dan siapa yang akan menang. Ye Chen tidak pelit, dan mengajarkan banyak metode rahasia, dan semuanya dibuat khusus, seperti Ling Feng, yang mengajar Feng Shenjue, Wanjian Chaozong dan Wanjian Guyi. Seperti Sangguan Jiu, yang mengajar Bahuang Zan. Xuan, yang lulus pada formasi Tiangang dan Bahuang Kuan. Pada titik ini, ketiga orang itu benar-benar mengerti. Kengerian Ye Chen, belum lagi hal-hal lain, tetapi buku cheat ini, tidak akan pernah ada di dunia, dan memilihnya secara acak akan menimbulkan sensasi dalam seni bela diri. Dunia, kapan aku akan pergi ke dunia biksu? Di bawah pohon tua, mereka bertiga menatap Ye Chen. Tunggu. Ye Chen menyesap anggur, mungkin 3-5 tahun, mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun. Sudut mulut ketiga orang itu tertarik. Dalam 100 tahun, kita bertiga akan pergi ke kuburan. Pada saat itu, aku akan menyegelmu, dan itu tidak akan menjadi masalah selama ratusan tahun. Ye Chen berkata perlahan, dia sudah menemukan tempat untuk menyegel mereka bertiga, dan makam tua itu adalah pasti cocok. Mereka bertiga saling memandang dan menelan ludah mereka. Disegel selama ratusan tahun. Betapa kencingnya ini. Namun, mereka bertiga yakin Ye Chen bisa melakukannya. Apakah itu peri? Ada banyak cara, mereka hanya manusia biasa, jadi mereka tidak bisa mengetahuinya. Saat fajar menjelang, ketiga orang itu pergi dan tidak tinggal di kota Zuxian. Mereka pergi ke tempat lain satu demi satu. Mungkin mereka bisa pergi kapan saja. Mereka harus memperhatikan baik-baik kampung halaman mereka. Ada begitu banyak orang tua teman yang harus mengunjungi satu per satu. Entah apa yang akan mereka lakukan ketika mereka kembali. Apakah masih hidup? 3 benjolan bayi. Melihat belakang ketiganya pergi, ekspresi Ye Chen cukup berarti. Hanya butuh waktu yang cukup untuk membawa mereka bertiga ke dunia biksu, dan mereka akan terkenal di seluruh dunia. Anda harus mengandalkan mereka untuk mendukung adegan. Saat ini, langit sudah cerah, dan Ye Chen Jue tidak tidur, jadi dia keluar dengan pakaiannya. Selama beberapa hari berikutnya, dia seperti ini, pergi lebih awal dan kembali terlambat, untuk meramal dan meramal. Tempat terpencil itu tenang, tetapi tempat yang ramai penuh dengan kegembiraan. 8 raja dan pangeran berperang. Untuk merebut harta dan wilayah, mereka bergabung dan bertempur dalam jarak dekat. Ada mayat di mana-mana. Pertempuran mereka sangat menderita bagi orang-orang Liming. Orang-orang yang melarikan diri dapat dilihat di mana-mana. Jika mereka beruntung, mereka akan terhindar dari api perang. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan disiksa oleh kekacauan perang. Itu bergema di seluruh dunia. Pertempuran ini berlangsung selama setengah tahun, dan para pangeran menderita 8 kekalahan,
jadi mereka menetap dan mengelola wilayah mereka sendiri, untuk memperkuat tentara dan memperkaya negara dalam waktu sesingkat mungkin. Jika mereka bersatu, mereka akan bermain dengan kehidupan mereka. Dengan cara ini, di kota Zuxian yang terpencil, dia tidak terhindar. Saya tidak tahu sejak hari apa, ada banyak tentara di dekat kota Zuxian. Mereka adalah pasukan Raja Qi. Di masa lalu, 8 raja membagi wilayah Raja Yan. Tingkatkan pasukan Anda dan simpan energi Anda, tetapi dimanapun ada orang, Anda harus menjaganya. Bisnis Ye Chen hari ini tidak terlalu bagus, tidak banyak yang datang untuk meramal, dia juga senang santai, berbaring di atas meja dan tidur, mengabaikan urusan luar. Yang Ge datang ke sini dan membawakannya sebotol anggur yang enak. Ye Chen mencium aroma anggur, akhirnya membuka matanya, melirik Lao Yang, lalu menatap Sialan, memberikan perhatian khusus pada perut bagian bawahnya yang bengkak. Dalam beberapa bulan, menantu perempuannya akan lahir. Ayo, duduk. Yang Ge membuka lantai dan membiarkan Sialan duduk, lalu menatap Ye Chen dengan cemas, ambil denyut nadinya. Baru-baru ini, kesehatannya semakin memburuk. Apa ada yang salah dengan wanita hamil? Ye Chen meletakkan 3 jari di pergelangan tangan Sialan sebelum menjawab. Kondisi Sialan memang tidak terlalu baik, wajahnya sedikit pucat, dan dia tidak energi. Selain itu, dia memiliki 2 denyut nadi, satu dari bayi di perutnya, dan yang lainnya darinya. Yang aneh adalah itu denyut nadi anak itu sangat kuat, dan denyut nadinya jauh lebih lemah. Setelah 3-5 detik, Ye Chen berhenti. Dia mengenal tubuh Sialan dengan baik. Dia bukan wanita hamil biasa, dia juga tidak mengandung orang biasa. Di dalam rahimnya ada satu-satunya bintang roh jahat. Dari saat dia menjadi roh, dia selalu ada. Ekstraksi vitalitas kelahiran ibu, dikandung dalam 10 bulan, tubuh Sialan akan terus melemah, dan saat anak itu lahir, saat itulah dia meninggal. Bagaimana? Yang Ge tua bertanya dengan penuh harap. Tidak masalah serius. Ye Chen tersenyum, dan menulis beberapa obat, semuanya untuk menutrisi Qi dan darah. Meskipun dia tahu bahwa obat-obatan ini pada dasarnya tidak bekerja, beberapa lebih baik daripada tidak sama sekali. Tuan Yang Ge mempercayai kata-kata Ye Chen, dan bergegas mengambil obatnya. Sialan melirik pena tua Yang Ge yang akan pergi, lalu melihat ke belakang, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, aku paling tahu tubuhku. Senior tidak perlu menyembunyikannya dariku, tapi penyakit mematikan apa yang kumiliki. Dan aku sudah tidak berdaya. Jangan pikirkan itu, kamu akan berumur panjang, kata Ye Chen sambil tersenyum. Sialan masih ingin bertanya lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, bangkit dan kembali ke restoran, disertai batuk, kondisi fisiknya sangat buruk, bahkan keterampilannya sendiri telah turun drastis. Ye Chen menghela nafas, mulai saat ini, dia tidak bisa mengetahui masa depan Sialan, semua karena bintang tunggal Tianxia, nasib Tianxia-nya secara bertahap mengikis nasib Sialan sampai benar-benar tertutup, untuk masalah ini, dia tidak berdaya, lagi pula, dia hanya manusia biasa saat ini. Episode 2133 Kehamilan Oktober. Sebelum malam tiba, Ye Chen mulai menanggalkan pakaiannya, setengah jam lebih awal dari biasanya, takut Tuan Yang Ge akan datang lagi, dan memintanya untuk menemui Dokter Sialan, bukan karena dia tidak ingin melihatnya, tetapi karena dia melihatnya terlalu teliti. Benar-benar tidak berdaya, saya selalu merasa kasihan dengan tatapan penuh harapan Lao Yang, ya, dia melarikan diri, dan orang kejam yang membantai kaisar juga terkadang tidak berdaya. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan tenang, hari demi hari, bulan demi bulan. Tubuh Sialan semakin memburuk dari hari ke hari, rambut panjangnya yang indah memiliki beberapa helai perak, dan pipinya yang indah juga kurang cerah, begitu Anda tidur, Anda tidak akan pernah bangun. Sebagai seorang suami, Lao yang benar-benar mencurahkan hati dan jiwanya, dia telah mengundang dokter terkenal dari jarak ribuan mil, dan dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Untuk mengatakan bahwa para dokter itu benar-benar memiliki bakat dan keterampilan, tetapi mereka meresepkan resep satu demi satu, mengambil tumpukan herbal, tetapi mereka tidak melihat Sialan menjadi lebih baik sama sekali, itu karena keterampilan medis mereka, penyakit ini yang tidak bisa disembuhkan di dunia fana, bahkan Ye Chen pun tidak berdaya, apalagi mereka. Penyakitnya tidak sembuh, Sialan menderita, Yang Ge semakin kuyu, dengan lebih banyak uban daripada Sialan, dan punggung yang lurus sebelumnya sedikit bengkok, Ye Chen tidak tahan lagi. Namun, ada beberapa hal yang Ye Chen dapat katakan, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan. Apakah Anda mengatakannya atau tidak, itu adalah hasil. Jika Anda bersikeras, itu hanya akan menambah masalah Anda. Hari demi hari, Tuan Yang Ge masih datang setiap hari,
tidak lagi mempercayai para dokter itu, dan hanya membawa Sialan agar Ye Chen menemui dokter. Tidak masalah. Ye Chen telah mengatakan kebohongan ini berkali-kali bahkan dia sendiri merasa sedikit bersalah. Obat-obatan yang dia resepkan semuanya adalah qi dan darah yang bergizi. Denyut nadi di jantungnya akan menjadi lebih lemah, dan saat perut bagian bawahnya tumbuh dan menjadi lebih menonjol, dia kondisinya akan menjadi semakin buruk, selama beberapa hari, berjalan pun menjadi masalah. Pagi lainnya, Ye Chen datang lebih awal. Kali ini, hanya Yang Ge yang menunggu di gerbang restoran melihat Ye Chen datang, dia buru-buru mengatur pakaian untuk Ye Chen, panik, atau dia linglung, sehingga dia punya beberapa pakaian, semuanya di tempat yang salah. Setelah menyelesaikan semua ini, dia duduk dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, katakan dengan jujur penyakit apa yang diderita Sialan. Tidak ada yang serius. Jawab Ye Chen, tetapi tidak pergi. Lihatlah mata Yang Ge. Jangan berbohong padaku. Yang Ge menghela nafas lega, dan masih menatap Ye Chen seperti itu, matanya merah, dan dia ingin menangis. Aku bukan orang bodoh, atau orang buta, dapat dilihat bahwa Sialan sakit parah, dan pada jam-jam awal malam ini, kekuatan internalnya selama beberapa dekade latihan yang melelahkan telah musnah. Itu karena metode mental yang dia kembangkan. Ye Chen akhirnya berkata mengangkat matanya dan menatap langsung ke penatua Yang Ge. Ini juga menipu. Karena dia ditipu, dia akan menipu sampai akhir. Setidaknya, dibandingkan dengan kebohongan sebelumnya, ini adalah alasan yang sah. Apakah ada masalah dengan mentalitas mengundang Istana Bulan? Penatua Yang Ge tidak mempercayainya. Tidak ada masalah dengan pikiran, tetapi jika kamu melanggar sila, itu menjadi masalah. Ye Chen masih berkedip dengan serius, dan berkata dengan sedih, pendiri Istana Yao Yue pasti membenci laki-laki, jadi dia menanam malpraktik dalam pikirannya. Jika Anda masih perawan dan mempraktikkan metode hati mengundang bulan, Anda akan baik-baik saja, tetapi jika Anda memecahkan pasir penjaga, kerugiannya akan muncul secara bertahap, terutama ketika Anda sedang hamil. Orang-orang di Istana Bulan harus mematuhi aturan istana, dan jangan tergoda oleh cinta, jika tidak, kamu akan membayar harga yang mahal. Sialan. Yang Ge tua sangat marah, dan menamparkan meja Ye Chen menjadi dua dengan telapak tangannya. Ye Chen sedikit malu, dan juga sedikit bersalah. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk menyalahkan Istana Yao Yue terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, langit tinggi dan jalannya jauh, jadi mari kita bicarakan dulu. Lalu pergi ke mereka untuk menyelesaikan akun. Aku tahu kamu punya cara untuk menyelesaikannya, tolong, selamatkan dia. Mata Yang Ge penuh harapan, dan nadanya hampir memohon. Pada hari itu, dia memiliki masalah dengan pikirannya, dan Ye Chen lah yang menyelamatkannya diracuni oleh seni bela diri, Ye Chen mungkin bisa melakukannya juga. Masih ada cara untuk memecahkannya. Ye Chen bangkit, menyatukan kembali separuh meja, dan berkata dengan santai, aku bisa mematahkan mentalitasnya, tetapi premisnya adalah dia harus melahirkan anak terlebih dahulu. Jika tidak, kamu akan menyakiti bayimu jika kamu bertindak gegabah. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Kamu dapat yakin bahwa kamu akan baik-baik saja. Ye Chen mengambil pena dan meresepkan obat untuk Lao Yang, isi kembali qi dan darahnya, dan ketika anak itu lahir, semuanya akan mudah. Terima kasih. Yang Ge tua memberi hormat dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik dan langsung pergi ke apotek. Percaya tanpa syarat. Di belakangnya, Ye Chen menggosok alisnya, dia tidak pernah menyadari bahwa dia mengada-ada, dan itu menyelinap pergi, dan dia mengucapkannya tanpa tersipu sama sekali. Kaisar ke-10 Dacu, di jalan penipuan dan penculikan, telah menyeberang gelombang semakin jauh Anda pergi, jenis yang bahkan tidak bisa Anda tarik. Sehari kemudian, pendeta Tao tua dari Yinsan datang. Benar, dia datang dan keluar hidup-hidup dari makam kuno makam tua kali ini dia keluar, dia bahkan lebih tua, bersandar pada pohon mati, rambut abu-abunya sebagian terurai, menutupi separuh wajahnya, seperti seorang teman lama. Mungkin tidak dikenali. Umurnya hampir habis. Siapa sangka usianya hampir 100 tahun. Jika dia memiliki cincin kristal sumber di sisinya, tidak akan menjadi masalah untuk hidup lebih dari 10 tahun. Sayangnya, cincin itu telah hilang. Dibawa pergi Ye Chen, terintegrasi ke dalam kristal sumber, tidak ada yang kedua di dunia. Senior benar-benar tidak membohongiku. Setelah beberapa bulan, Yin San duduk di depan meja Ye Chen lagi, nadanya serius, tetapi lebih tenang dari sebelumnya. Kamu bisa melihat Putri Yinyu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Seorang wanita aneh dari periode Prakin, dengan keanggunan tiada taraf, dunia tidak akan pernah menipuku, kata Yin San dengan emosi. Akulah yang mencuri cincin kristal sumbermu, yang menyebabkan hidupmu berakhir.
Jika kamu mau, aku dapat meminta selir kekaisaran untuk menyegelmu sementara, dan di tahun lain, aku akan membawamu untuk menumbuhkan keabadian. Ye Chen berbicara dengan fasih. Aku sudah hidup cukup lama. Aku sudah tua dan aku lelah. Yin San tersenyum lembut. Senyumnya penuh perubahan. Dia hidup hampir 100 tahun. Dia juga orang yang punya cerita. Bai Tai, hati muda saat itu telah lama terkubur dalam bunga yang memudar dan mekar setiap tahun dengan waktu yang terbuang percuma. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, karena Yin San tidak mau, dia juga tidak memaksanya. Bolehkah saya meminta senior untuk menanyakan sesuatu kepada Anda? Setelah lama terdiam, Yin San berbicara lagi. Tapi itu tidak masalah. Setelah aku mati, aku akan menyusahkan seniorku untuk menemukan tempat terpencil untuk menguburkanku. Tidak perlu mendirikan monumen atau ubin, dan tidak perlu mengukir nama keluargaku. Sebuah kuburan sudah cukup. Suara Yin San agak serak. Terserah kamu, kata Yin San dengan tenang, dan Ye Chen menjawab dengan tenang. Terima kasih. Yin San membungkuk, berjalan pergi dengan kruk, gemetar, menghilang di tengah keramaian, menemukan sebuah taman kecil di kota Zuxian, dan hidup dengan tenang, hanya menunggu hari itu datang, melihat melalui hidup dan mati, kematian baginya, ternyata tidak seseram yang dia bayangkan. Ye Chen menghela nafas lagi, orang-orang yang akan mati mengucapkan kata-kata yang baik, dia dan Yin San tidak memiliki banyak permusuhan, semuanya dimulai dari kesalahpahaman, karena Yin San memilih untuk tidur selamanya, dia tidak akan memaksanya. Pada hari ketiga, roh jahat datang, dan bintang tunggal Tianxia akan segera lahir, dia harus tinggal di sini untuk menjaga, satu untuk menyelamatkan ibu kandung Tianxia, dan yang lainnya takut Ye Chen akan membuat masalah, mungkin dia memiliki kesalahan otot, jika benar-benar dihancurkan oleh roh jahat, itu adalah benjolan bayi, dan tidak dapat dibunuh. Dalam beberapa hari terakhir, langit di kota Zuxian selalu mendung dan abu-abu, seolah tertutup tirai hitam. Terkadang, akan ada satu atau dua kilatan petir. Cuaca ini sekilas terlihat akan hujan, tapi tidak ada rintik hujan, banyak pemilik warung yang bergerak di dalamnya tidak berani keluar untuk mendirikan warung. Orang biasa tidak tahu, tapi Ye Chen dan roh jahat mengetahuinya dengan baik. Ini adalah sebuah visi sebelum bintang tunggal Tianxia lahir, ini hanya pendahuluan, adegan besar yang sebenarnya masih akan datang, takdir yang sulit ditunjukkan di zaman ini, ketika lahir, pasti ada banyak gerakan. Akan melihat sialan lagi, napasnya sangat lemah, pipinya pucat dan tidak berdarah, pikirannya kabur, dia selalu merasa bahwa pikirannya akan ditelan ke dalam jurang maut, sangat dingin hingga mati lemas, membuat tubuhnya yang halus bergetar. Rasa sakitnya, tapi saat ini aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Hamil di bulan Oktober merupakan siksaan baginya, seolah proses pembuahan hidup adalah proses menuju kematian, hari ini dia sudah tidak tahan lagi. Yang Ge berkeringat di mana-mana dengan cemas, dan menangkap semua bidan di kota. Karena alasan ini, dia bahkan mengeluarkan perintah kematian. Jika sialan sakit, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Namun, saat bidan melihat sialan, dia hampir lumpuh. Pekerjaan melahirkan bayi adalah pekerjaan yang indah, bayinya lahir dengan lancar, pemiliknya bahagia, dan penghargaan sangat diperlukan, tetapi juga tergantung pada kondisi wanita hamil, seperti sialan, belum lagi melahirkan, itu bahkan sulit untuk bergerak, keadaan seperti itu, orang akan mati. Tuan Yang, tubuh istrimu terlalu lemah. Kami tidak bisa mengambil anak ini. Banyak bidan saling memandang dan berlutut di tanah. Semua ingin mati. Yang Ge tua meraung marah, dan mengeluarkan pedang Xuan Lei secara terbuka, mata lamanya merah dan merah, nyawa istri dan anak-anaknya dipertaruhkan, jadi tidak heran dia tidak gila. Para bidan sangat ketakutan sehingga mereka bersujud dan berteriak minta ampun. Tuan Yang Ge hari ini benar-benar berbeda dari biasanya, terlalu menakutkan. Tuan, jangan mempersulit mereka. Sialan, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, berkata dengan lemah, mengetahui situasinya sendiri, ini adalah gerbang neraka, dia ditakdirkan untuk gagal. Suara seorang pria membuat hati Yang Ge dingin dan tirani meleleh seketika, dan pedang Xuan Lei di tangannya jatuh secara tidak sengaja, dan tubuh tua itu tidak bisa menahan gemetar. Bidan buru-buru bangun seolah-olah mereka diampuni, dan melarikan diri dari kamar, bukan karena mereka menolak untuk menyelamatkan mereka, itu karena mereka tidak dapat diselamatkan, jika Yang Ge tua menjadi gila, dia akan mati. Di sini, Yang Ge tua berjongkok di samping tempat tidur dengan air mata berlinang. Apa yang kamu lakukan? Aku belum mati. Senyum sialan agak dibuat-buat, cukup pucat, dan dia ingin mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Lao Yang, tetapi dia tidak berdaya. Jangan mengatakan hal-hal bodoh, aku
Sebelum Yang Ge bisa menyelesaikan kata-kata lamanya, dia merasa tubuhnya terpisah dari tanah, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan berlari ke pintu. Benar, dia terlempar keluar, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia terbang. Lihatlah orang yang melemparnya, itu adalah roh jahat, dan dia diusir oleh Tuan Yang Ge hanya dengan mengangkat tangannya. Jelas, dia akan melahirkan bayi sialan. Meskipun dia belum pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya, itu lebih baik bidan di dunia fana sejuta kali lebih kuat, tapi dia adalah roh jahat. Di luar, Yang Ge jatuh ke tanah dan jatuh ke petak bunga. Ketika dia tiba, dia bahkan tidak melihat siapa yang melemparkannya. Siapa itu? Sesaat kemudian, pria ini bergegas keluar, berteriak keras. Tenang, tunggu dengan tenang. Sebuah suara santai datang dari paviliun tidak jauh, dan setelah melihat lebih dekat, Ye Chen, yang sedang menuangkan anggur dari kendi, minum dengan santai. Yang Ge tertegun sejenak, sedikit tercengang, apakah kamu mengenali orang yang masuk tadi? Itu aku. Si kakek. Ye Chen menghela nafas lega dan tidak tahu harus berkata apa. Berapa banyak karakter master, hanya ini, dia masih berpikir itu terlalu sedikit, dan dia akan melakukannya lagi, bukan karena dia menggertak, tetapi karena senioritas jalang itu, iblis, dia sangat tinggi, tidak menyombongkan diri, dan berteriak selama 3 hari. Bahkan untuk 2 malam, generasi iblis tidak akan dapat menjangkau mereka. Episode 2134 Bintang Tunggal Iblis. Yang Ge menelan ludahnya ketika dia mendengarnya, dia tidak tahu berapa banyak kata yang diucapkan Ye Chen dalam satu tarikan napas, tetapi dia hanya tahu bahwa dia di mulut Ye Chen adalah senioritas yang sangat tinggi, senior yang benar-benar abu. Kemarilah untuk minum, sapa Ye Chen. Yang Ge bahkan tidak memikirkannya, dia mengambil langkah, tidak mood untuk minum, dia hanya menatap Ye Chen dengan gugup, matanya penuh harapan, bisakah dia bisa menyelamatkan istri dan anak-anakku? Ya, Ye Chen berkata dengan nyaring. Kali ini, nada suaranya sangat percaya diri, dan punggungnya lurus. Hanya bercanda, dia adalah dewa jahat dari roh jahat, dewa besar zaman prasejarah, dan saudara perempuan yang baik dari permaisuri teratai merah. Jika dia bisa, bahkan tidak menyelamatkan manusia, maka dia tidak akan bingung. Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen dengan sangat pasti, hati Yang Ge yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah. Tapi meski begitu, dia masih gelisah, mondar-mandir di gazebo, orang-orang di ruangan itu, tetapi istri dan anak-anaknya, tidak heran mereka tidak khawatir. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa ketika Ye Ling lahir, dia akan menjadi ayah seperti Tuan Yang Ge, jadi dia pasti gugup, itu manusiawi. Alam. Jadi, saat dia sedang minum, Lao yang mondar-mandir, menunggu dengan cemas. Di dalam ruangan, tidak ada suara sama sekali. Kamu siapa? Kata-kata sialan masih lemah, dan dia menatap iblis itu dengan tenang. Changlan, kata roh jahat itu dengan ringan. Changlan. Sialan bergumam pelan, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, tapi tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Ketika dia mengerutkan kening, iblis itu telah dengan lembut menyapu lengan bajunya, dan tangan gioknya menyentuh pipi sialan. Dalam sekejap, bulu mata sialan sedikit bergetar, dan matanya yang jernih berangsur-angsur meredup sampai dia memejamkan mata dan tertidur lelap, seperti pahatan es, damai dan tenteram. Denyut nadi dan detak jantung, sama. Roh jahat itu tidak menganggur, ia terus melambaikan tangannya, memercikkan potongan-potongan cahaya peri, dan menyatu ke dalam tubuh sialan. Apa yang dia lihat, dari awal hingga akhir, adalah perut bagian bawah sialan, dan dia dapat dengan jelas melihat bayi kecil itu. Itu memang seorang gadis, tetapi setan berkumpul, menyerap vitalitas ibunya sepanjang waktu. Dia akan segera dilahirkan, dan ibunya, juga akan mati. Roh jahat menutup matanya, dan di telapak tangannya, ada pola dewa kuno, yang perlahan diukir, dan dicetak di tubuh sialan olehnya. Itu adalah pola peri Yin dan Yang, yang diciptakan oleh Mu Liuqing dan disempurnakan oleh permaisuri Hong Lian, memungkinkan orang mati untuk terus ada di dunia dalam bentuk orang yang hidup. Teknik rahasia ini hanya dapat digunakan sekali untuk orang yang sama, dan tidak efektif untuk semua orang, terutama untuk biksu. Semakin kuat kekuatan dalam hidup, semakin rendah peluang untuk berhasil. Untuk dekorasi, itu hanya untuk disalahkan, Mu Liuqing terlalu kuat. Pola surgawi Yin dan Yang menyatu, dan tubuh sialan ditutupi dengan lapisan cahaya surgawi. Dan pada saat ini, langit luar berubah drastis, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan langit yang gelap langsung menjadi gelap, dan awan gelap yang tersisa, bergejolak dan berjatuhan,
mengikuti lintasan tertentu, membentuk pusaran besar, berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah, menelan seluruh dunia. Selain itu, ada banyak penglihatan, menguraikan gambaran yang dingin dan mati, tumbuh-tumbuhan layu, daratan ribuan mil jauhnya, tidak ada kehidupan, hanya sosok yang kesepian dan halus, berkeliaran di antara langit dan bumi, yaitu roh jahat kemanapun dia pergi, akan ada malapetaka. Apa itu? Orang-orang di kota Zuxian mengangkat kepala mereka secara kolektif. Mereka semua adalah manusia, dan mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Di gazeba, penatua yang Ge juga mengangkat kepalanya dan menatap dengan takjub, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam beberapa dekade perjalanan. Ye Chen juga menonton, alisnya sedikit mengernyit. Visi bahwa satu-satunya bintang Tianxia akan lahir bahkan lebih mendominasi daripada Xiao Yeling saat itu. Apalagi, satu-satunya bintang Tianxia saat ini hanyalah manusia biasa. Nasib yang tidak pernah bisa terungkap selama berabad-abad terlalu menakutkan. Di bawah tatapan semua orang, ada sambaran petir di langit. Kota Zuxian mengalami bencana, rumah-rumah hancur, ubin beterbangan, kios-kios dibakar, dan beberapa orang dirobohkan. Kekacauan, seluruh kota Zuxian jatuh ke dalam kekacauan dalam sekejap, jeritan, kepanikan, dan tangisan bayi bergema di seluruh dunia. Tidak hanya itu, bunga dan pepohonan di kota, bahkan bunga dan pepohonan dalam radius 50 mil, semuanya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan aliran sungai yang mengalir juga mengering. Gunung hantu di masa lalu. Di makam tua, selir Yinyu juga terganggu, dia keluar dari makam kuno, menatap ke arah kota Zuxian, bergumam sambil mengerutkan kening, bintang tunggal jahat surgawi. Bencana alam, ini bencana alam. Menangis, terlalu banyak orang yang berlutut di tanah, menangis, memohon kepada dewa, jangan membawa bencana lagi. Ada apa? Kata yang Ge tua dengan wajah pucat di mansion. Dia dan Ye Chen sudah meninggalkan gazeba, tetapi karena petir, sebuah lubang besar terbelah di gazeba, dan mereka hampir menabrak mereka berdua. Lao yang penuh keraguan, tapi Ye Chen mengerutkan kening. Nasib Tianxia, darah bencana, akan melepaskan kekuatan yang menakutkan ketika lahir, dan mengganggu makhluk dunia, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tianxia yang fana akan begitu ganas, yang dapat mengubah bintang kuno menjadi kesunyian yang mematikan. Jika ini terus berlanjut, kota Zuxian akan menderita banyak korban. Ye Chen berbicara, menggunakan metode transmisi suara ribuan mil jauhnya, memanggil iblis, berharap iblis akan melindungi mereka dan menyelamatkan nyawa dari pembakaran. Roh jahat itu tidak menjawab, tetapi dia mencoba untuk menyelamatkan satu sama lain, tetapi dia tidak dapat melepaskan tangannya. Itu juga pertama kalinya bagi Dewa Agung di masa prasejarah melihat roh jahat, dan dia benar-benar terkejut dan lengah, dia tidak pernah menyangka bahwa bencana akan begitu dahsyat. Dibandingkan dengan orang-orang di kota, dia lebih peduli pada bintang tunggal Tianxia. Dia datang ke sini tidak hanya untuk melahirkan bayinya, tetapi juga untuk melarang bintang tunggal Tianxia. Nasib Tianxia tidak dapat diubah, tetapi dapat diubah. Disegel. Berapa lama masih belum diketahui. Saya tidak tahu kapan, guntur dan kilat berhenti, awan gelap berangsur-angsur menghilang, dan langit serta bumi kembali jernih. Melihat kota Zuxian lagi, agak menyedihkan, sekilas tidak ada setengah rumah yang lengkap, berantakan, penuh bekas luka, asap hitam ada di mana-mana, dan api berkobar. Wah wah wah. Dunia yang sunyi akhirnya pecah oleh tangisan sang bayi. Ye Chen adalah yang paling bersemangat, bergegas ke kamar sialan seperti kepala yang tertegun. Keluar. Kutukan jahat datang dari ruangan, dan dalam sedetik, itu dikirim ke Ye Chen lagi, kamu gila. Ini adalah ruang bersalin, dan orang yang berbaring di tempat tidur bukanlah menantu perempuan Anda, mengapa Anda bergegas masuk? Ye Chen malu, bangkit dari tanah, acak-acakan. Tidak dapat disangkal bahwa dia ceroboh. Di sampingnya, Yang Ge menggosok dagunya, memandang pria ini dari atas ke bawah, matanya yang aneh seolah berkata, apakah lelaki tua itu tertipu, atau kamu tertipu, apakah itu istriku? Mengapa Anda begitu bersemangat? Saya tidak tahu, saya pikir Anda menjadi seorang ayah. Lihat apa yang aku lakukan. Ye Chen melangkah maju dan menendang Lao Yang ke dalam ruangan. Dan dia, menggosok tangannya, juga ingin mengikuti dan melihat, gadis kecil itu, tetapi calon menantu perempuannya, masuk lebih awal dan keluar terlalu cepat, jadi dia bahkan tidak melihat seperti apa rupanya. Tapi hal yang memalukan adalah kali ini ketika dia masuk, dia keluar lebih cepat, dan berlari ke tamparan iblis secara langsung. Sekarang, dia jujur, menyeka mimisan, meletakkan tangannya di tangannya, dan berjongkok di depan pintu. Roh jahat itu keluar, tanpa basa-basi lagi, dia melangkah maju dan menamparnya lagi.
Gambar di ruangan itu sangat hangat. Sialan berbaring tak berdaya di tempat tidur, kepalanya dipenuhi keringat, wajahnya sangat pucat, dan boneka kecil itu diletakkan di samping tempat tidur, merah muda dan berdaging, dengan mata besar dan mata jernih, dia melihatnya dengan rasa ingin tahu dalam ketidaktahuannya. Di dunia ini, dia memandang ayah dan ibunya. Ini adalah satu-satunya bintang Tianxia, yang akan menahan orang tua, kerabat, dan teman-temannya. Jika roh jahat tidak menentukan nasibnya sebelumnya, Yang Ge dan Sialan akan terpengaruh saat ini. Pria kecil ini, Yang Ge sangat ceria, menggoda bayi kecil itu. Beri dia nama. Sialan tersenyum lembut, penuh cinta. Yang Lan. Yang Ge bahkan tidak memikirkannya. Dia menceritakan nama ini, yang cukup berarti. Itu memiliki nama belakangnya dan nama Yang Lan. Boneka ini adalah kristalisasi cinta mereka, cinta yang kuat, akhirnya membuahkan hasil. Sialan tersenyum, dan tertidur dengan tenang karena kelelahan. Pada saat ini, siapapun yang berhati-hati akan menemukan bahwa dia tidak bernafas, tidak ada detak jantung, dan tidak ada denyut nadi. Ini Sialan. Saat ini, meskipun dia masih di dunia, dia adalah orang mati. Vitalitasnya didukung oleh garis peri Yin dan Yang. Ketika garis peri menghilang, dia akan mati. Berapa lama dia bisa tinggal di dunia ini tergantung pada keberuntungannya. Episode 2135 Ling Tian Xianyu. Pada akhirnya, Ye Chen tidak mengganggu kehangatan di dalam rumah. Dalam kesunyian, dia meninggalkan rumah keluarga Yang. Dia ingin melihat menantu perempuannya, tetapi dia tidak terburu-buru selama 1 atau 2 hari. Berjalan ke jalan, pemandangan di depan Anda hancur, dan yang dapat Anda dengar di jalan hanyalah jeritan kesakitan. Karena kelahiran satu bintang roh jahat, banyak bencana telah terjadi, membuat kota Zuxian terasa seperti perang. Untungnya, meskipun ada banyak luka, tidak ada kematian. Ye Chen tidak menganggur, dia pergi jauh-jauh untuk menyelamatkan, mengirim orang cacat pulang, menyembuhkan luka dengan kekuatan internal, pergi ke orang miskin, dan bahkan meninggalkan sejumlah uang. Lagi pula, apa yang disebut bencana alam ini disebabkan oleh calon menantunya, calon mertuanya harus menebus kesalahan bayi kecil itu. Ibuku, jadilah baik, ada apa? Ketika Ye Chen menyelamatkan orang, Yang Xuan dan yang lainnya datang, melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu apa yang terjadi, dan kembali setelah berkeliling, situasi tragis di Zuxian kota benar-benar mengejutkan, tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada perang, dan di luar kota, itu adalah tempat yang tandus, tanpa bunga, pohon, sungai yang bergemuruh, dan tanahnya retak. Jika terjadi kekeringan yang parah, mereka akan tidak seperti ini ketika mereka pergi. Jangan lihat, selamatkan orang, kata Ye Chen dengan marah. Mereka bertiga tidak berbicara omong kosong, mereka segera menyingsingkan lengan baju, mengangkat orang yang terluka yang jatuh ke tanah, menggunakan obat-obatan, dan memasukkan energi internal, mereka dapat menyelamatkan satu per satu. Aku berkata Pak Tua, apa yang terjadi? Sangguan Jiu menggendong seorang lelaki tua abu-abu di punggungnya, dan mengirimnya pulang, suara pertanyaan penuh keraguan. Ini bencana alam. Lelaki tua itu menghela nafas. Itulah jawabannya, tidak ada yang salah dengan itu. Sangguan Jiu batuk kering, dan kakinya sangat cepat, dia dikirim pulang, berbalik dan pergi ke jalan lagi. Mereka berempat cukup sibuk, tetapi karena terlalu banyak yang terluka, banyak dari mereka yang hancur di bawah balok yang runtuh, meskipun tidak mati, mereka hancur menjadi cacat. Bencana alam yang membunuh ribuan pedang ini cukup kejam. Yang Xuan tidak bisa menahan kutukan. Ketika Ye Chen mendengarnya, dia melangkah maju dan menamparnya. Sialan, siapa yang kamu tegur? Yang Xuan dipukuli dengan linglung, dia tidak tahu mengapa Ye Chen memukulinya, bahkan memarahinya. Apa itu? Sangguan Jiu terkejut saat mereka terhibur. Mendengar ini, Yang Xuan dan Ling Feng di satu sisi mengangkat kepala mereka. Ketika saya melihatnya, saya melihat cahaya dan hujan turun dari langit, karena malam sudah gelap, cahaya dan hujan sangat menarik perhatian dan sangat indah, dan mereka bertiga terlihat sedikit linglung. Bukan hanya mereka bertiga yang melihatnya, orang-orang di kota Zuxian juga mengangkat kepala dan sedikit membuka mulut. Ada apa? Ada bencana alam di siang hari dan hujan ringan di malam hari. Ye Chen meliriknya, lalu menutup matanya, dia tahu apa itu, dan dia juga tahu siapa yang membuat hujan rintik-rintik. Itu adalah kekuatan gaib biksu, dan orang biasa tidak bisa melakukannya, kecuali setan, siapa lagi yang bisa itu menjadi. Saat berbicara, hujan cahaya telah turun, dan sangkar telah jatuh ke kota Zuxian. Setetes hujan ringan memiliki kekuatan gaib yang aneh. Setiap kali orang yang terluka terinfeksi, lukanya akan pulih. Orang-orang di kota Zuxian tercengang, dan ketiga Yang Xuan tertegun.
Mereka menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri, belum lagi yang lain, tetapi orang yang dihancurkan di bawah balok rumah terkena cahaya dan hujan, dan patah tulang dan kaki terhubung dalam sekejap. Mereka bertiga tertegun sejenak, menggosok mata mereka satu demi satu, lalu pergi untuk melihat lagi, itu bukan ilusi. Hujan ringan ini terlalu ajaib. Yang Xuan menjilat bibirnya, dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jika tidak genap, dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi hal yang memalukan adalah hujan ringan melewati telapak tangannya dan menghilang ke dunia dengan acuh tak acuh hanya yang terluka yang benar-benar dapat menyentuh ruang. Yang Xuan hanya ingin buang air kecil, dan segera mengayunkan belati, dan memotong lengannya, darah mengalir ke bawah. Belum lagi, karena mutilasi dirinya, dia juga menjadi orang yang terluka. Setetes hujan ringan turun dan menyatu ke dalam tubuhnya, dan bekas lukanya langsung sembuh. Dia terpana saat melihatnya. Sial, itu bekerja lebih baik daripada obat sakit emas. Kamu juga berbakat. Sang Guan Jiu dan Ling Feng menghela nafas. Untuk beberapa alasan, mereka berdua ingin menikam orang ini, dan kemudian menikamnya lagi setelah pekerjaan selesai. Ini adalah metode biksu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Singkatnya, mereka bertiga melihat ke samping, memandang Ye Chen, dan bersama-sama melihat ke langit, tetapi mereka tidak dapat melihat siapapun, hanya langit yang penuh dengan cahaya dan hujan, menyelamatkan dunia. Aneh, sangat aneh. Pada saat ini, mereka bertiga memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang Xiuji, seperti yang dikatakan Ye Chen, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan gaib yang hebat, dan mereka adalah manusia, jadi mereka tidak dapat dibandingkan. Oke, semua lukaku sudah sembuh. Karena hujan ringan yang jahat menyelamatkan dunia, semua orang di kota Zuxian disembuhkan, dan teriakan kejutan memenuhi setiap rumah, dan terlalu banyak orang berjalan keluar ruangan, melihat ke Misty, kemudian dia berlutut di tanah dan berterima kasih kepada dewa karena telah memberi mereka bencana dan berkah. Terima kasih dewa telah menyelamatkan istri, anak, ibu, dan anak saya. Penatua yang G juga berlutut, berterima kasih, dan mengaitkan persalinan lancar sialan dengan rahmat dewa. Ye Chen memandang ke langit sambil tersenyum, seolah dia bisa melihat iblis melalui langit berkabut. Dewa agung dari satu generasi akhirnya melakukan hal yang normal. Di dalam hatinya, dia juga berbelas kasih kepada semua makhluk. Dia jahat dan menawan, dan dia telah menjadi bodhisattva wanita. Setiap cahaya dan hujan yang turun akan memberkati semua yang hidup makhluk. Apakah itu peri yang sebenarnya? 30 mil jauhnya di sebelah timur kota, selir Yinyu berdiri dengan tenang di puncak gunung, menatap kosong ke arah Tian Xiao, dan sepertinya bisa melihat roh jahat. Dia adalah kecantikan yang sesungguhnya. Ibu peri Jiu Xiao suci dan tanpa cacat. Hujan peri Ling Tian juga turun di luar kota Zuxian, sungai kering bergemuruh lagi, tanah yang retak juga kembali normal, dan bunga serta pohon yang layu juga berakar kembali. Langit dan bumi telah menghidupkan kembali vitalitas mereka. Selir Yinyu melihat semua ini, dan sangat tersentuh dengan metode biksu itu. Hujan rintik-rintik tidak tahu kapan akan berhenti, namun masyarakat Limin tetap bersujud di tanah, lama menolak untuk bangun, berdoa dalam hati, memohon kepada dewa untuk memberkati mereka, agar mereka sehat sepanjang hari. Hidup. Perjalanan ini tidak sia-sia. Di jalan, Yang Xuan dan ketiganya tertawa dan berkata bahwa mereka tidak sabar untuk mengolah keabadian, dan mereka juga ingin menginjak kehampaan dan melihat langit luar hari itu. Waktunya. Di sini. Ye Chen mencubit jarinya dan bergumam pelan. Meski suaranya kecil, mereka bertiga masih mendengarnya, dan mereka semua terpana. Ye Chen tetap diam, berbelok di persimpangan di depan, dan berjalan ke gang kecil, mereka bertiga mengikuti tanpa tahu kenapa. Di taman kecil yang tenang, Ye Chen membuka pintu. Taman kecil itu tidak besar, hanya ada 2 atau 3 rumah bambu, meja batu, dan pohon tua di taman itu. Di bawah pohon tua, seorang lelaki tua duduk dengan tangan di tangan dan kepalanya terkubur, rambut putihnya acak-acakan dan menutupi wajahnya, sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ketiga Yang Xuan terkejut, mereka sudah mengenali siapa itu, sedikit terkejut, Tao Tua Yinsan juga ada di kota Zuxian, dan dia akan mati, tapi masih ada keinginan terakhir. Kamu Chen melangkah maju, nadanya cukup tenang. Tao Tua Yinsan mengangkat kepalanya, matanya yang keruh tidak lagi cerah, dia tidak berbicara, dia hanya tersenyum ramah pada Ye Chen, dan kemudian mengalihkan pandangannya sedikit untuk melihat Yang Xuan yang tidak jauh. Yang Xuan sedikit mengernyit, ekspresinya agak rumit. Kesalahpahaman menyebabkan mereka berdua membentuk permusuhan tanpa pandang bulu, tetapi pada saat ini, itu tidak penting lagi. Yinsan akan mati, dan semuanya akan kembali menjadi abu dan abu menjadi abu.
Embusan angin bertiup, dan pendeta Tao tua dari Yinsan menundukkan kepalanya, dan meninggal dunia dengan cahaya bulan yang cerah. Mengapa? Ye Chen menghela nafas pelan, mengambil Yinsan, dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, sebuah kuburan kecil ditumpuk di hutan pegunungan yang sunyi di sebelah barat kota, tanpa batu nisan. Dunia tidak akan tahu siapa yang dimakamkan di sini. Selama festival Qingming, kemungkinan besar tidak ada yang datang untuk membayar hormat. Ini adalah makam yang sepi sampai akhir zaman. Ling Feng dan yang lainnya juga ada di sana. Tanpa bertanya lebih lanjut, mereka masing-masing mengambil kendi anggur dan memercikannya dengan anggur. Dalam hal senioritas, Yin San adalah senior, terkenal di dunia, dan namanya sama sekali tidak kalah dengan master pedang, tetapi dia memilih untuk mati dengan cara ini. Ye Chen baik-baik saja, matanya setenang air. Di sisi lain, Yang Xuan dan yang lainnya diam dan sunyi. Satu generasi tetua mati begitu saja, tidak ada harta karun, tidak ada makam kemakmuran, dan hanya kuburan kecil biasa yang mengubur seluruh hidupnya. Ini adalah manusia, dengan jentikan jari, 100 tahun dengan tergesa-gesa. Apakah kamu takut? Ye Chen menyesap anggur dan berbicara dengan santai. Kata-kata ini ditujukan kepada Yang Xuan dan yang lainnya. Mereka bertiga menggelengkan kepala dan tersenyum tanpa menjawab. Benar, mereka takut, mereka pikir mereka masih orang biasa, mereka tidak pernah melihat hidup dan mati, dan mereka takut setelah 100 tahun, mereka akan menjadi seperti Gunung Yinsan, di hutan pegunungan tua yang kering ini, ditemani oleh kegelapan, bunga memudar dan mekar setiap tahun, dan kemakmuran dunia tidak akan pernah terlihat lagi. Suatu hari, kamu akan menganggapnya enteng. Ye Chen tersenyum, dan menjadi orang pertama yang berbalik. Adalah normal bagi orang biasa untuk tidak melihat hidup dan mati. Mungkin, setelah menginjak jalan peri itu, menginjak darah dan tulang, menunggu dengan bekas luka di seluruh dunia di punggung mereka, mereka akan benar-benar mengerti bahwa yang disebut hidup dan mati hanyalah sebuah pemikiran. Mereka bertiga menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Malam yang damai ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Pada saat ini, hal yang aneh terjadi di Dacu jauh di langit berbintang. Itu berasal dari Heng Yuezong, lebih tepatnya, dari Ye Fan. Dia berubah menjadi bayi kecil. Di puncak Jade Maiden, semua gadis berdiri melingkar, mengelilingi Xiao Ye Fan di tengah, masing-masing memiliki ekspresi aneh, perubahannya terlalu mendadak, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Dalam sekejap, dia menjadi seorang boneka kecil dalam keadaan linglung, berubah seperti yang dia katakan, tanpa ambiguitas apapun. Lihatlah Xiao Ye Fan lagi, dia mengangkat kepalanya dan menatap gadis-gadis itu dengan mata besar. Saat ini, dia baru berusia 2 atau 3 tahun, berdaging, berkepala harimau, dan sepertinya tidak memiliki ingatan, dia sangat ingin tahu tentang dunia ini, dan semua yang dia lihat segar. Chu Xuan melangkah maju, mengambil Xiao Ye Fan, melihat, dan ketika dia tiba, dia tidak mengerti mengapa. Yang pasti, si kecil sehat dan tidak ada yang salah dengan dirinya. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh Dacu. Dengan baik, Xiao Ye Fan segera menjadi marah. Talenta Dacu berkelompok 3 atau 4, memanggil satu demi satu, mengancam akan membawa si kecil pergi dan membawanya pulang untuk belajar. Dalam hal ini, menantu perempuan Ye Chen selalu berterus terang. Sebagian besar orang masuk berdiri, tetapi merangkak keluar. Beberapa dari mereka dibawa kembali dan dipukuli oleh talenta Heng Yue. Ketika mereka keluar lagi, yang mereka miliki hanyalah sepasang celana dalam berbunga-bunga. Tentu saja, ada juga senior yang bisa diandalkan, tapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melihat petunjuknya. Tak berdaya, gadis-gadis itu tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari All Heaven Sect. Sekte All Heaven juga sangat bertatap muka. Dong Huang Taixin datang sendiri, hanya melirik Xiao Ye Fan, dan tidak bisa menahan cemberut, lalu menatap Misty, dan bergumam, di mana satu-satunya bintang Tianxia.